Salam rekan-rekan Modernis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas salah satu peristiwa viral, perdebatan dan juga kericuhan sengit antara Hotman Paris Hutapea dan juga Rasman Arif Nasution, ya, dua pengacara yang saling berseteru di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya. Kita tahu video viral ini cukup banyak ditayangkan di mana-mana begitu, ya. Dan setelah persidangan ada satu tanggapan yang cukup menarik dari Hotman Paris, ya. Kita dengarkan videonya. Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025 dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh, dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris. Ya, itu tadi, ya, bagaimana kemudian Hotman Paris menanggapi, ya, soal bagaimana kemudian Rasman Arif Nasution mendatanginya di ruang sidang dan terjadi kericuhan begitu. Kita saksikan video berikutnya. Di Jakarta Utara. Oke, apa nih Bang buat Rasman pesan-pesannya? Halo Rasman, kalau berperkara jangan bergaya seperti emak-emak di kampung nenekmu 50 tahun lalu yang bertengkar mulut di tepi sawah. Itu gaya emak-emak zaman dulu. Bergayalah berdebat yang tenang. Jangan marah-marahin hakim. Jangan kayak jagoan. Tubuh gemukmu itu nggak ada yang takut. Dia ini dong caranya. Ya. Coba pantas si Kelibatin nggak mau dilamar jadi istri. Kalau gua, lihat nih. Halo Rasman, lihat dong gaya. Ini dong. Mau naik Lamborghini gua yang terbaru? Gitu caranya membuka wanita, oke? Jangan. Oke, apa nih Bang buat Rasman pesan-pesannya? Halo Rasman. Baik, kita saksikan video berikutnya. Kita melihat arogansi seorang hakim. Hari ini luar biasa. Kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat dua peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu iklim hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium, saya bilang pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi, dia cek apartemen Moi. Ya, jadi pengacara daripada Rasman Arif Nasution ini mengatakan bahwa memang
para pengacara daripada Rasman ini tidak sepakat dengan keputusan daripada majelis hakim yang kemudian memberikan semacam kebijakan begitu ya, bahwa pada proses pemeriksaan terhadap Hotman Paris Nasution selaku pelapor daripada kasus pencemaran nama baik ini dilakukan proses persidangan secara tertutup begitu. Artinya tidak boleh ada pihak-pihak selain daripada yang berperkara di dalam ruang persidangan. Nah, keputusan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak disetujui, karena menurut ibu pengacara ini tadi bahwa sejak awal persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum, artinya bisa dimasuki oleh para wartawan, bisa disaksikan oleh masyarakat yang ingin melihat bagaimana proses persidangan ini begitu ya. Tetapi pada agenda sidang kemarin ya, pada waktu pemeriksaan daripada Hotman Paris, nampaknya ada perubahan kebijakan dari seorang majelis hakim ya, yang karena ada unsur asusilanya, maka ini dijadikan persidangan ataupun proses persidangan itu secara tertutup. Tidak boleh ada pihak-pihak selain daripada yang berperkara di dalam ruang persidangan. Seperti itu ya penjelasannya. Dan terkait misalnya materi daripada pencemaran nama baiknya seperti apa dan lain sebagainya, bagaimana tindakan-tindakan yang sudah selama ini dilakukan, proses-proses yang sudah dilakukan, maka itu nampaknya belum dibuka gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana acara persidangan yang sempat ricuh ya. Kita saksikan video berikutnya. Ketua Majelis menjelaskan bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup untuk umum khusus untuk Pak Hotman Paris ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah ya, disitulah terdakwa hasil hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan ya. Sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya ya, ada ruangnya, nanti bisa sudah di pengadilan hukum pembelaannya. Ketua Majelis menjelaskan ya, jadi seperti itu ya. Dari pihak pengadilan juga sudah memberikan semacam kesimpulan bahwa mengapa dirubah proses persidangannya hanya khusus untuk pemeriksaan Hotman Paris begitu, dari yang sebelumnya terbuka untuk umum menjadi tertutup untuk umum ya. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ini sudah terjadi, dan mari kita terus amati bagaimana perkembangan daripada kasus ini begitu ya. Kemudian juga bagaimana Hotman Paris sudah lama, tapi baru dia sudah terdakwa, sudah sidang 3 kali. Oke, Bang Rasman abang laporin? Oh sudah lama, tapi baru dia sudah terdakwa, sudah sidang 3 kali. Oke. Ya. Berarti itu kasus lama gitu. Kasus lama, cuma karena saya terlalu sibuk jadi pengacara para naga. Oke. Jadi saya nggak sempat, baru terakhir karena terlalu bacok dan terlalu banyak ngomong, akhirnya gue seriusin, terdakwa sudah sidang 3 kali. Dugaannya itu dugaan apa, Bang? Dia bikin di Instagram dia Ya. tanpa lapor polisi, tanpa somasi, tanpa hubungi saya. Hotman itu penjahat seks. Gua kan nggak penjahat kan? ya. Enggak. Dia bilang iya. Dia bilang gua kelainan seks. Siapa bilang gua kelainan seks? Normal banget gua. Bang, itu berarti undang-undang ITE jadinya? Undang-undang ITE. Kemungkinan restoratif justice gimana, Bang? Rasman berdamai. Rasman botak, lu nggak mau damai sama lu. Tapi Bang, Tapi kan polisi kan pasti akan menawarkan restoratif. Tidak ada, karena sudah ke pengadilan, sudah selesai, sudah tertutup kemungkinan itu. Saya ngomong substansi kasus, saya nggak pernah bilang sama orang, kau tuh kelainan seks, kau penjahat seks, mana pernah gua ngomong gitu. Yang gua sikat substansinya. Oke. Kalau misalnya besok Bang Rasman minta maaf sama Abang, datang langsung gimana? Untuk Rasman tidak ada maaf sama botakmu. Jadi nggak ada maaf, nggak ada ampun? Nggak ada maaf, orang tidak pantas dimaafkan. Oke, baik. Ya kita lihat peradilan nanti seperti apa ya, Bang. Bang Rasman, Abang? Ya, seperti itu ya, bagaimana kemudian awal mula daripada perseteruan antara Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution ya. Ada memang unsur-unsur pencemaran nama baiknya yang dianggap oleh Hotman Paris ya, disebut dengan istilah kelainan seks tadi katanya ya. Tapi apapun itu, terkait misalnya perseteruan dua pengacara ini, lagi-lagi ini akan dilihat oleh rakyat banyak begitu ya, akan dilihat oleh masyarakat
dan harapannya memang akan ada satu putusan yang nantinya bisa memberikan semacam satu model pendidikan lah, pendidikan kepada publik begitu, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang tidak etis begitu ke hadapan publik. Oke, kemudian juga ada komentar dari pengacara yang lain ya. Tapi bang, apa? Rasman ini bersama istrinya udah teriak-teriak minta ganti hakim. Baru pertama dalam peradilan Indonesia, pengadilan yang kita hormati dihina-hina, dimaki-maki oleh seorang pengacara, ya, oleh seorang pura-pura ninja yang memang dari dulu mulai di pengadilan negeri Batam, beberapa pengadilan Jakarta Pusat, ini pengadilan Jakarta Utara. Ya. Mereka melakukan satu kegiatan yang anarkis, yang tidak layak, karena dari awal sudah katakan bahwa pengacara yang sudah dipecat dengan tidak hormat itu jangan lagi diterima oleh organisasi yang lainnya, dan minta pengadilan untuk Ketua Mahkamah Agung mencopot pengacara ini. Kenapa? Karena kalau tidak dicopot begini hasilnya, lembaga ruang pengadilan, tempat yang kita muliakan, kita hormati, yang kita bangga-banggakan dan kita jadikan sarana mencari nafkah, itu jadi sarana atraksi dia, sehingga emang dia siapa? Emang dia anak pejabat, anak hakim, ya, keturunan hakim sampai berani ngamuk-ngamuk di pengadilan, suami istri di situ ya. Pokoknya gini, di pengadilan nanti ya, larang pengacara bawa istrinya, satu ya. Kedua, larang pengacara bawa preman-preman, ya, bawa bodyguard, dilarang. Kemudian kalau ada pengacara, kemudian mereka naik meja, ya, selama di ruang pengadilan, di meja tempat kita sidang dan hidup di situ, minta Kapolri, memerintahkan Kapolres tangkap dan minta kepada majelis yang menyidangkan Rasman untuk membuat penetapan ditahan, ya, ditahan. Orang aja udah kasus kecil, kasus maling mangga aja ditahan. Ini kasus ada pengacara yang teriak-teriak, weh ngamuk-ngamuk. Emang dia nenek moyangnya yang punya itu pengadilan, ya. Inilah kalau pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas kuliahnya, ya, yang mungkin dulu bukan sarjana hukum, masuk pengacara cuma dari sarjana agama, hasilnya kayak begini, ya. Jadi kita minta, ya, supaya pengadilan negeri Jakarta Utara, hakimnya, ya, Ketua Mahkamah Agung perintahkan tahan pengacara yang bikin onar, larang keluarganya maupun koleganya maupun pengawal-pengawal masuk ke ruang sidang. Ini bukan zaman preman. Dan seluruh pengacara yang ada di situ tangkap semua mereka, proses, nggak usah lagi kasih ampun, nggak ada lagi alasan membela diri segala macam. Memang dari awal berteriak-teriak dan keributan ini sudah direncanakan. Ini adalah bentuk arogansi, ya. Dan tolong nanti dites lagi kejiwaan pengacara-pengacara yang suka ngamuk-ngamuk. Ya, seperti itu ya. Farhad Abbas sepertinya mengomentari kisruh antara Hotman Paris dan juga pengacara Rasman Arik Nasution, ya. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.